Udah Kak. Ya, oke. Udah Kak. Oke, hari ini bakalan bahas tentang persamaan dan perbedaan linear. Yang pertama ada konsep dari SPLSF dan SPLDF. Ini bedanya cuma di L sama D doang ya. Jadi bentuk persamaan linear itu kayak gini gitu. Dengan syarat A-nya itu bukan 0. Kalau 0 artinya konsep apa nih B sama dengan C gitu. Itu bukan persamaan linear atau variabel ya. Jadi variabel itu bebas nih mau X mau apa itu, tapi biasanya X-nya. Kalau 2 dia di ininya ya ada 2 gitu. Dengan X dan Y itu merupakan variabel dengan pangkat 1. Nah, ini bebas nih. A, B, C itu kan konstanta ya. Koefisien. Maaf. A, P, Q yang di samping variabel itu namanya koefisien. Sedangkan yang berdiri sendiri nih seperti B, C, sama R itu konstanta. Oke. Nah, penyelesaian dari konsep SPLSF dan SPLDF itu biasanya itu menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, atau gabungan gitu ya, gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nih, ada contoh nih, misal persamaan 1 itu minus X plus Y sama dengan 70, persamaan 2-nya 2X minus Y sama dengan 30. Nah, kita misal pengen menghilangkan variabel kayak gitu kan, karena di sini y-nya udah sama nih, koefisiennya sama-sama 1, jadi kita nggak usah dikali sama apapun ya biar sama gitu, karena udah koefisiennya udah sama nih. Karena itu biar hilang nih, karena yang persamaan satunya dia plus y, yang persamaan duanya minus y, berarti kita tinggal dijumlah aja kan. Jadi entah minus x plus 2x itu kan sama dengan x, y minus y itu 0, habis karena emang tujuannya kita mau menghilangkan variabel ya. Terus 70 dan 30 sama dengan 100. Jadi x-nya kita dapat 100, kemudian x ini. Nah, kalau kita biasanya kita masukin ya, kalau itu kan metode substitusi. Nah, kali ini kita pakai lagi nih, pakai metode yang kedua, kita hilangin x, buatin maaf, tadi emang keluar ya? Iya. Sampai mana tadi ya? Nggak nyadar. Sampai metode substitusi belum tadi? Oke deh, Iya, Kak. lanjut ya. Oke, maaf, lanjut ya. Karena metode substitusi. Misal kita diberikan persamaan yang sama, itu persamaan 1 sama 2-nya sama, cuma beda metode. Kali ini substitusi. Misalnya dari persamaan 1 kan minus X plus Y. Kita dijadiin itu bentuk variabel Y gitu. Variabel Y sama dengan, maka ininya pindah ruas. Kemudian kita substitusi ini, Y ini kita substitusiin ke persamaan 2. Kali dapat seperti ini alurnya. Nah, dapat nilai X 100, sama aja kan, yang cuma beda di metode doang gitu. Nah, Y-nya 170. Nah, kalau yang biasa kita pakai itu kan metode gabungan gitu, metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Oke, saya rasa ini nggak ada masalah ya. Nah, ini ada contoh soal nih. Ini gimana nih kira-kira?
Jika A dan B itu penyelesaian dari sistem persamaan ini, maka nilai B kuadrat minus A kuadrat sama dengan pertama ini jabarin dulu nih, B kuadrat minus A kuadrat itu kalau difaktorin jadi B plus A kali B min A, ya kan? Nah, kita ada persamaan 2016A ditambah 2017B sama dengan 6050 dengan 2017A ditambah 2016B sama dengan 6049. Yang pertama kita diapain nih? Pertama kita bisa dikurangin ya. Ini kurangin, ini jadi minus A. Nah ini jadi B minus 1 atau B minus A sama dengan 1. Kemudian dari persamaan ini kita bisa juga menjumlahkannya gitu. Langsung aja deh. Kalau ini dijumlahkan, berapa nih? 2016A ditambah 2017A. Ya berapa? 4033 ya. 1033A, 4033B. Berapa nih? 6000. Kalau dijumlahin jadi 99012. Nah, ini kan bisa dibagi 4033 ya. Jadi A plus B itu sama dengan 3. Coba deh kalian cek. Nah, dapat nih. Kan A plus B itu sama aja kayak B plus A ya. Maka nilai dari ini itu 3 dikali 1. 3. Ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Contoh soal ini. Aman. Oke, saya rasa aman. Nah, ini konsep ketidaksamaan nih. Konsep interval nih kan biasanya kita dapat nih konsep kayak gini nih. Ini kan notasi ya, notasi dari apa ya? Set notasi lah gitu. Kalau di nulis notasi intervalnya itu kayak gini, apa nih bedanya kayak gini sama kayak gini gitu. Nah, jadi kalau misalkan ininya tidak ada tanda sama dengan itu, jadi kita ini kurungnya tuh kurung buka gini gitu, kurung tutup gini. Kalau di grafik iya sama ya kayak gini. Biasanya kalau di garis bilangan itu lingkarannya itu dia nggak penuh gitu, nggak penuh. Misal ini A ini B, nah gini nggak penuh. Nah kalau kayak gini yang ada sama dengannya gini, dia ini terisi gitu. Ya cuma dua ini aja, terus sisanya kan mengikuti ya. Nah kalau misalkan udah nggak dalam bentuk di antara kayak gini, nah misalkan kayak gini, X kurang dari B lah, misalnya X kurang dari B. Berarti kan dia tuh nilainya B terus sampai minus tak hingga gitu. Maka dari itu di sini ada nih, walaupun di sini nggak ditulis tak hingganya, berarti kita kalau dinotasiin gambar kayak gini, gambarnya tulisnya kayak gini gitu. Itu ini karena ini kurang dari sama dengan B. Berarti kan B-nya itu dia termasuk ya. Maka dari itu tandanya tuh kayak gini gitu. Kayak kurung apa ya? Kotak gini. Sebentar ini. Nah, begitu juga yang ini yang lebih dari sama dengan sama ya. Jadi walaupun banyak gini intinya cuma ya gitu doang gitu. Yang nggak ada sama dengannya dia kurung biasa, yang ada jadi kayak kotak kaku gini. Oke, ada yang tanya dulu nggak? Nggak ada ya. Oke lanjut. Kemudian habis itu gimana sih cara menyelesaikan ketidaksamaan ini? Jadi ada bisa dibaca ya. Jadi intinya itu pertama kita bisa menambahkan angka yang sama ya di dua sisi itu. Misalnya A kurang dari B gitu. Kita bisa nih ditambah jadi A plus C atau kurang dari B plus C. Ini bisa nih. Kita juga bisa mengalihkan keduanya itu dengan
angka positif yang sama juga. Jadi gini, kalau kita dikaliin dengan C lah gitu, misalnya berarti AC, BC. Nah, kalau negatif bisa nggak? Bisa. Dengan syarat ntar ininya tuh dibalik gitu. Misal kita sama-sama mengalikan dengan min C. Jadi gini ya, min C, B min C. Nah, ini harus dibalik nih. Nah, tadinya gini, jadinya ini. Kan sama-sama negatif, jadi hasilnya positif. Cuma tandanya dibalik gitu. Oke, ini dibaca aja. Intinya 3 itu ya. Nah, ini gimana nih? Contoh soal penjelasan. Jika A, B, C, dan D itu berakhir dengan positif dengan A lebih dari B, C kurang dari D, maka yang benar di bawah ini kecuali. Oke, nah coba yang ini. Yang ini bisa nggak? Bisa nih. Ini uh, bisa pakai konsep, bisa juga dimasuk-masukin aja. Misal nih, ini 3, ini 2, ini berapa ya? 5, 4 deh. Maaf, kenapa ya tadi ini kayaknya jaringan lagi deh. Udah kalau malam suka lagi main jaringan. Udah muncul soalnya. Udah Kak. Oke, sip. Nah, yang B, A plus C, B plus ini. Coba ya, kita 3 ditambah 5 itu kan 8 ya. Nah, apakah lebih dari 2 tambah 4? Benar kan? Nah, ini 3 dikali 4 itu 12. Benar nggak nih? 3 kali 4. Nah, lebih dari 10. Bisa nggak? A kali D, B kali C. Nah, kalau menurut ini benar nih, tapi hmm, oke, lanjut dulu aja. Di sini sebenarnya jawabannya sini, tapi bentar ya. Nah, A kali C, 3 dikali 5, 15. Terus B kali D, 2 kali 4, 8. Apa lebih dari A kali D. A kali D itu berapa berarti? 12 ditambah 10, berapa nih? 23 itu lebih dari 22. Iya, benar juga. Nah, ini 1/15 apakah kurang dari 1/8? Benar nih. Kalau pecahan, kalau angkanya semakin gede itu kan semakin kecil ya. Ini sebenarnya jawabannya yang C nih. Tapi kenapa coba kira-kira? Errornya di mana nih? Ada yang bisa jawab? Misal A-nya 3 nih, A kali D 3 kali 4, 12. Kalau konsepnya gini nih, kan A sama B itu C sama D. Kalau kita dijumlah gitu, jadi kan A plus C, B plus D gitu. Nah, ini benar nih. Kalau dikali, jadi A kali C lebih B kali D. Ini kan benar. Nah, ini kan bisa diubah jadi A min B C lebih dari A min B D gitu kan. Dengan A min D kan dari sini kan. Jadi masing-masing kedua ruas itu dikali sama A min B ini kan benar. Nah, sedang kalau ini nggak bisa gitu. Tiba-tiba A kali B itu C kali D nih. Kalau kayak gini baru. Nah, ntar jadi D kurang dari C kan nggak bisa nih, AD lebih dari BC itu nggak bisa gitu. Oke deh, soal ini di itu dulu ya.
skip dulu, ntar aku tanya sama yang itu, sama yang buat materi. Oke, tapi jawabannya sih yang C gitu. Oke, sekarang lanjut ke nilai mutlak. Nilai mutlak itu dapat dianalogikan sebagai jarak ya. Bentar, Kak. Oh iya. Kak Dio. Gimana kalau kita free test dulu sebelum ke nilai Nana mutlak? ya? Oh, boleh, Iya, boleh, Nana, boleh. Nana. Terus stop sharing dulu ya. Aku share screen coba. Oke, kemana aja nih Nana? Halo, maaf ya tadi nggak sempat bikin kuisis, tapi pretestnya sebagai gantinya kita langsung ngerjain bareng-bareng aja ya. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Kak. On mic aja. Setuju aja sih. Boleh, Kak. Gimana? Mau pretest ngerjain bareng-bareng nggak? Mau banget, Oke, Kak. setuju. Boleh, Kak. Oke, langsung aja ya. Bentar. Aku share screen. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Yuk, nomor 1 berapa yuk? Kerjain dulu bareng-bareng. Ada yang udah nebak? Jawabnya langsung on mic ya. Soalnya aku nggak bisa lihat kalau kalian chat. Nentuin apa? Nentuin A-nya berapa, B-nya berapa? Min 4, B min 3. Berapa? A-nya min 4, B-nya min 3. Ada jawaban lain? Sama, Kak. Sama. Oke, kita coba yuk. Ini caranya. Ini kan udah satu variabel ya, yang persamaan kedua itu kan satu variabel. Jadi langsung aja bikin kayak gini. B, B-nya sama dengan 1 plus A. Paham nggak? Paham? Paham ya? Dipindah ruas A-nya. Terus kalau udah B sama dengan, B-nya dimasukin ke persamaan yang pertama, yang ini. Nah, ini kan B-nya udah diketahui nih. Kita masukin aja, berarti 10 dikali 1 plus A. Nih, 10. Terus dikali ini nih. Dikali 1 plus A. Bentar. Ini dipindah ke sini. Soalnya kan B-nya terus dimasukin gitu aja. Terus, tapi jangan lupa dikurungin ya. Kalau gini mah bisa, tapi ntar kalau ada negatif, nah itu bikin bingung. Gitu. Terus, sama dengannya berapa? Sama dengannya, bentar ya. 6. Sama dengannya 6. Terus gimana nih? Dikaliin pelangi. Gimana? 10 plus 10A. Gimana yuk? 10 kali 1. 10 ditambah 10A min 9A sama dengan 6. 10A min 9A. Ini. A. 6, 10 pindah ruas jadi negatif, berarti 6 min 10. Negatif 6 min 10. 4. Oke. Sekarang kita tinggal lihat yang B-nya. Nah, udah ketemu A-nya, kita masukin ke sebelah sini. 1 min 4. Min 3. Ya, sip.
Bener ya, berarti yang tadi yang jawab min 4 dan min 3. Lanjut ke nomor 2. 3x min y sama dengan 0. X-nya berapa, Y-nya berapa? Nah, BTW yang nomor 1 udah paham semua belum? Udah. Aman ya, gampang kan? Ya, lanjut ke nomor 2. Lanjut, 2, yuk 2. X-nya plus min 4, Y-nya plus min 8. Oke. Mau dibahas atau enggak? Udah pada benar semua soalnya. Bahas, Kak. Bahas. Oke. Bahas ya. Ini X-nya berarti 32 per Y. Paham? Pindah ruas kalau perkalian jadi bagi. Terus dimasukin ke persamaan 2. Tak tarik garis sini. Jadi 2 dikali 32 per Y. Min Y. Sama dengan 0. Terus disamain penyebutnya. Tapi jangan lupa ini dikali. Sama-sama Y. 2 kali 32 berapa? 4. 2 kali 32? 64. Oke, 64 min Y. Min Y. Y apa Y? Ini kayaknya ada yang salah. Y kuadrat nggak sih? Iya. Sip. Ya, benar. Terus Y kali 0 kan 0. Jadi tinggal 64 min Y kuadrat. Nah, 64 min Y kuadrat itu bisa difaktorin. Berapa faktornya? 8. Berapa faktornya? 8, Y plus 8. Y-nya berarti 8 atau Y-nya min 8. X-nya berarti kan langsung dimasukin ya. Ini Y ini, bentar, tak ganti warna dulu biru. Dimasukin ke sini. 32 dibagi 8? 4. 4. 32 dibagi min 8? Min 8? Min 4. Oke, sip. Lanjut ya. Ada yang ditanyain? Enggak. Lanjut. Oke, nomor 3. Berapa? X-nya, Y-nya berapa? X-nya 20, Y-nya 0. Y-nya 20, Y-nya 0. Ih, cepet banget. Pada pinter-pinter nih. Yuk bahas. X-nya sama dengan 20 min Y. Ya, paham? 20 min Y. Terus dimasukin ke persamaan 2. Berarti 2 dikali 20 min Y plus Y sama dengan 40. Sama dengan 40. Terus dikaliin pelangi jadi 40 min 2Y plus Y sama dengan 40. 40 sama 40 bisa dicoret ya. Ya benar. Terus gimana nih lanjutannya? Gimana lanjutannya? Min 2Y plus Y? Min Y. Terus 0. Gini, Y-nya 0, iya kan? Iya, Kak. X-nya berarti ini dimasukin ke sini. X-nya berarti? 20. X-nya berapa? 20. 20. Dah. Paham ya? Lanjut nomor 4. Nilai mutlak belum diajarin kan tadi Sama sama dengan kamu? 3 atau min 3. min 3. Atau 3. Belum diajarin tapi udah paham ya? Oke, kita bahas. Bener sih, bener. Min 3 atau 3.
Kita yang positif dulu ya. X plus 3 sama dengan 6. X sama dengan 6 min 3, 3. Ini yang pertama. Atau min X ya, berarti kalau mutlak itu pasti ada nilai plus dan ada nilai minus. Nah, kalau yang plus udah di atas, berarti yang kedua kita ngerjain yang negatif. Min X sama dengan 3, X sama dengan min 3. Paham ya? Ini mudah banget. Ya, lanjut. Aman? Aman banget. Kak. Aman, Kak. Lanjut ke nomor 5. Nah, ini nih ada pertidaksamaan. Taruh mana ya? Taruh bawah ya. 5x min 2 kurang dari sama dengan 3. Ada yang udah jawab belum? Jawabannya atau X kurang dari 85. X Coba lebih salah satu ayo, salah satu. Satu. Yang suaranya cowok tadi, boleh? Berapa Kak, tadi? Ya, berapa? X kurang Jawabannya dari coba. X kurang dari sama dengan 8/5 dan X lebih dari sama dengan min 4/5. 4/5 dan 4/5. Oke, kita coba ya. Benar apa benar? Oke. Yang tadi yang jawab boleh dong gimana caranya? Kanana didikte. Itu Kak, kalau aku kan ini kan yang Gimana? pertama itu kan kurang dari sama dengan ya Kak. Ya. Kan kalau mutlak kan ada dua itu sifat. Yang pertama itu Yes. lebih dari 0 dan kurang dari 0. Jadi yang pertama itu tiganya itu tetap gitu Kak. Itu bukan 6 ya Kak? 3 Kak. 3, Oh, iya berarti 3. salah Kak. Aku pikirnya 6. Oh, oke. Berarti Yang lain boleh? 5 berarti kurang dari sama Ya. dengan 1 dan lebih dari sama dengan min 1 Kak. Min 1/5. Iya. Bisa share screen atau enggak di foto? Terus share screen. Bisa enggak? Oh, saya pakai laptop Kak. Oh, pakai laptop. Coba di-share di grup. Ada di grup enggak? Ada. Atau kamu dari umum? Oh ya, oke. Kita coba lihat jawaban dari teman kita ya. Udah? Bentar Kak, bentar. Cepet-cepet ya ngerjainnya. Wih, keren. Sama min Apa karena efek malam minggu? min 3. Ada ngaji enggak? Malam minggu udah belajar PK. Keren sih, keren. Maaf kalau nggak jelas Kak. Buru-buru soalnya. Oh, udah. Udah dikirim. Udah. Nih. Oke. Ini nggak jelas Kak kayaknya. Buru-buru soalnya. Intinya jawabannya Kenapa buru-buru? kurang dari 1 sama lebih dari 1/5, min 1/5. ada sama dengannya. Iya, sama dengan lebih dari sama dengan Oke. min 1/5. Makasih Kak. Ya, makasih juga. Bentar. Oke, aku share screen ya. Kita lihat sama-sama jawabannya. Oke, dari jawaban ini, coba dianalisis gimana? Itu kan awalnya 5x min 2. 5x min 2 kurang dari sama dengan 3. Terus ada 3x min 5x min 2 kurang dari sama dengan 3. Itu paham enggak yang baris kedua? Baris kedua itu yang positif. Ya, lanjut ya. Terus 5x kurang dari
5. Ini 5 ya? 5x ya. 3 plus Iya, 2 pindah ruas jadi 5. Paham? Terus jadinya x kurang dari sama dengan 1/5. Itu paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Oke. Lanjut bawahnya ya. Bawahnya 5x min 2 lebih besar sama dengan min 3. Ini emang sifat ya. Ntar kalau kalian masih bingung, ntar bakal diterangin lagi lebih dalam sama Kak Dio. Oke? Nah, terus dari sini ke kanan dikit. Nah, itu jawabannya. Operasinya 5x min 2 lebih besar sama dengan min 3. Jadi 5x lebih besar sama dengan min 1. Min 3, terus min 2-nya itu pindah ruas ke kanan. Jadi min 3 plus 2 jadi min 1. Terus x lebih besar sama dengan min 1/5. Gimana? Paham nggak? Paham, Paham, Kak. Kak. Aman ya? Man. Aman. Gimana? 1 sampai 5 ada yang tanyain nggak? Enggak, Kak. Oh iya. Makasih buat siapa ini tadi yang kirim. Makasih ya. Ya Kak, sama-sama. Oke. Gimana 1 sampai 5 ada yang tanyain nggak? Kalau enggak langsung ke materi lagi nilai mutlak sama Kak Dio. Enggak, Kak. Aman ya? Oke, Kak Dio boleh langsung lanjut aja. Oke, makasih Nana. Aku share screen lagi ya. Iya, makasih juga Kak. Balik lah. Udah muncul kan ya? Udah muncul. Udah. Oke, bentar dulu ya. Kayaknya suara TV gede. Oke. Jadi nilai mutlak nih. Nilai mutlak itu dapat dianalogikan sebagai jarak gitu. Nilainya kan selalu menghasilkan nilai positif ya. Karena jarak kan nggak ada yang negatif ya. Oke, misal di sini sifatnya nih. Misalkan ada nilai x ya, ada nilai mutlak x nih. Mutlak x. Oke, mutlak x itu mutlak x dia akan bernilai positif nih ketika x-nya itu lebih dari sama dengan 0. Akan bernilai negatif ketika x-nya kurang dari 0. Nah, jadi ini nih dia tuh apa ya? Ngambil sesuai yang ada di dalam mutlak gitu. Jadi bukan ngambil x-nya doang nih. Misal kalau dalam mutlaknya tuh dia dalam bentuk 2x itu. Ya berarti syarat pertama dia tuh ya positif 2x. Jangan syarat 2x itu lebih dari 0. Nah, kedua dia akan bernilai negatif 2x dengan syarat 2x-nya kurang dari 0 gitu. Ini tanya ada sama dengan kurang. Jadi bukan ambil x-nya doang nih gitu. Kalau ada misalkan mutlak 2x minus 1, ya dia itu bukan x-nya aja nih yang diambil buat syarat lebih dari 0, tapi 2x minus 1-nya itu gitu. Oke. Nah, sifat-sifatnya nih. Kalau dia perkalian itu mutlak perkalian AB, ya dia tuh kalau dia bisa tuh nilai tetap sama gitu ya kan. Misalkan nih A-nya dia kita ambil minus 1, B-nya ambil 2 ya. Coba ketika A kali B itu kan minus 2 ya. Itu kan sama aja, apakah sama gitu sama minus 1 dikali minus 2? Sama nggak? Sama ya, ini 2, ini juga 2 gitu. Nah, kecuali kalau penjumlahan sama pengurangan itu beda gitu. Nah, kalau dipisah tuh dia kalau penjumlahan dia bakalan lebih kecil, kalau pengurangan dia yang lebih gede gitu. Bakal lebih gede digabung nih daripada dipisah. Nah, ini tuh namanya dia identitas segitiga itu. Identitas segitiga. Oke, ini sifat baru tapi ini bakalan dipelajari sih kalau kuliah ya. Nah, kemudian kalau pembagian juga sama nih, sama kayak perkalian kalau pembagian mah. Jadi walaupun ada 4 juga nggak kelihatan banyak juga ya. Nah, tadi kan ada soal tuh nomor 5 kan bentuknya kayak gini ya, tapi ada sama dengan tuh. Nanti tadi HP-nya tuh kita gabung gitu kalau dalam bentuk kurang dari. Tadi kan HP-nya kan kalau nggak salah itu
X kurang dari 1 sama X lebih dari minus ya, minus 1/5. Nah, nanti itu HP-nya tuh bisa jadiin X lebih dari minus 1/5 tapi kurang dari 1. Atau kalau dinotasiin gimana tuh? Apakah gini atau gini? Yang mana kira-kira? Yang atas apa yang bawah? Kalau dinotasi interval. Nah, yang bawah ya, karena dia ada sama dengannya gitu. Oke. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau dalam bentuk kurang dari pengen dijadiin langsung tuh bisa gitu kayak gini, bisa langsung nih, bisa langsung A-nya kita jadiin minus A sama A gitu. Atau kalau mau aman ya udah pakai cara yang sama dengan yang lebih dari itu. Yang pertama plus, terus yang kedua minusin tapi dibalik gitu. Nanti sama aja kok, sama aja. Kalau yang kurang mau dijadiin kayak gini juga sama. Maksudnya alurnya kayak gini juga sama, cuma beda di hasil dari bentuk penyelesaiannya doang gitu. Kalau dia lebih dari ya bentuknya bakalan kayak gini, kalau dia kurang dari bentuknya kayak gini. Jadi mau pakai cara ini satu aja pun nggak apa-apa, ini bisa. Oke, lanjut. Nah, contoh gimana nih? Berapa banyak titik X, Y bilangan real yang ini persamaan berikut. Sama ada persamaan 1 X plus 3Y sama dengan 3. Nah, persamaan 2 kita selesai dulu ya. Persamaan 2 kan jadi gini ya, bisa aja jadi X kayak gitu kan. Nah, kita ini bisa nih masing-masing ruas itu di kuadratin gitu. Ya kan sama aja kan, misalnya minus 3 sama 3 itu ketika dikuadratin sama kan? Jadi sama-sama 9 gitu. Ini gak sama nih. Ntar jadi, tapi tandanya beda ya. Kalau udah dikuadratin tandanya jadi dalam kurung biasa aja gitu. Nggak tanda mutlak lagi. Ini jadi berapa nih? X kuadrat minus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita mau yang mana nih? Mau yang X sama dengan atau Y sama dengan? Udah kita misal X sama dengan aja ya. Jadi X itu sama dengan 3 minus 3 ya. X-nya kita substitusiin deh ke sini. Ini jadi 3 minus 3Y kuadrat minus 2Y kali 3 minus 3Y ditambah Y kuadrat sama dengan 1. 9 minus berapa nih? Minus 2 kali 3 kali minus 3, 18Y. Nah, ditambah 9Y kuadrat minus 6Y plus 6Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Oke, kesini jadi berapa nih? Yang Y kuadrat. 6Y kuadrat, 6 tambah 1 tambah 9. Berarti berapa tuh? 16 ya, 16 Y kuadrat. Terus yang Y cuma ini nih, cuma 2. Minus 18 minus 6 jadi minus 24. Ya, terus ini 9, ini satunya dipindahin ke sini, benar maksud minus. 9 kurangin 1 jadi 8. Sama 0. Dibagi sama berapa nih? Bagi sama 8 ya. Jadi 2Y kuadrat minus 3Y plus 1. Ini berapa nih kalau diituin? Kalau difaktorin. Nah, kalau bingung bisa aja nih yang 2-nya kita pinjemin nih ke belakang tuh. Jadi Y kuadrat minus 3Y plus 2 itu. Ini sementara ya. Ini kan bisa gampang nih. Jadi Y minus 2 minus 1 ya, Y minus 2 Y minus 1 kan. Jadi misalnya hasilnya itu Y2 sama atau Y1. Nah, karena kita di awal minjemin 2 ya kan, 2. Jadi masing-masing kita bagi 2 ya. Jadi Y-nya itu 1 dengan 1 atau ya, 1 atau setengah nih. Nah, kalau Y-nya 1, X-nya berapa? X tambah 3 kali 1 terus tambah 3. X-nya kan 0 ya, berarti HP-nya itu 0,1. Kalau Y-nya setengah, X tambah 3 per 2 sama 3 berapa nih? X sama dengan 3 dikurangin 3 per 2 berapa? Ini jadi 6 per 2 berarti 3 per 2 ya. Benar nggak? 6 bagi 3 3/2. 3 per 2 ya, benar ya. 6 bagi 3 itu kan 6 bagi 3 3 kali 2 6. Nah, benar ya, berarti ini jawabannya 3 per 2 1 per 2. Udah nih, jadi ada 2 ya.
0,1 dengan 3/2 sama 1/2. Ada yang tanya dulu nggak nih? Bingung di bagian mana gitu? Nggak ada ya? Aman? Oke, saya rasa aman. Lanjut. Oh, sudah selesai materinya. Ya, gimana Nana? Ini materinya udah selesai. Gimana, ada yang ditanyain nggak? Ayo. Gimana, ayo tanyain. Dari penjelasan Kak Dio dari awal hingga akhir, ada yang tanyain nggak? On mic aja nggak apa-apa. Materi PPT maksudnya? Cara cepat apa nih maksudnya? Cara cepat di mau mencari apa gitu. Karena kan cara cepat juga dari itu ya, dari apa namanya? Diambil cara pintasnya gitu, maksudnya cara yang mendekati akhir dari penyelesaian biasa kan. Ya Mas. Gimana, ini udah selesai? Mau gimana? Ayo, mau gimana? Kayaknya malam ini cukup sampai jam 8 aja deh. Untuk post testnya, ntar Kak Nana kirim ke grup ya. Kak Dio, ada yang mau disampaikan nggak? Platsolnya nggak hari ini. Platsolnya ntar diagendakan karena kabar baiknya bakal ada tutor baru lagi. Oke, ntar. Ini bingung gimana nih maksudnya nih, bingung gimana? Oh ya, kalau nggak salah ada yang nanya itu ya, ada yang nanya soal di itu ya di PC. Maaf ya, soalnya saya balasnya itu bisa tengah malam gitu dan itu pun sekali buat tuh banyak. Jadi maaf ya kalau 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 tiba-tiba tuh di ghosting gitu. Cek lagi aja. Atau tuh lupa siapa. Kak Dio tuh ada yang nanyain. Apa-apa. Contoh soal nilai mutlak. Ya sebutin aja gitu, sebutin aja exam pasangan sama ini. Jadi tergantung itu ya, tergantung kalau misalkan ini option gitu tergantung optionnya aja. Kalau misalnya berapa banyak pasangan titiknya itu jauhnya 2 gitu. Kalau kalau di yang di option itu sebutin pasangannya gitu ya udah. Jadi sesuaikan sama option aja. Oke. Oke. Kelas malam ini, bentar, jangan cukup dulu. Itu dulu, apa di SS? BTW yang record hilang tadi, bentar.